Ya. Assalamualaikum Bu Nuarita. Waalaikumsalam, Bu Lina. Apa kabar Bu Nuarita? Alhamdulillah baik, Bu Lina, walaupun di tengah-tengah kondisi mendung seperti ini dan petir. Ya, bagaimana Bu Lina? Ya, saya juga sehat Bu. Ini Bu Nuarita kan mau melakukan coaching ya sama Bu Kusnun. Bagaimana kalau kita mendiskusikan dulu Bu berkaitan dengan rubrik penilaian percakapan coaching, nanti pelaksanaannya lebih lancar dan sesuai dengan harapan kita. Mana Bu Nuarita? Iya, Bu Lina, dalam rubrik ini nanti kan dibagi menjadi 3. Pra pelaksanaan ya, seperti saat ini ya Bu Lina ya. Kemudian nanti yang kedua adalah saat pelaksanaan coaching, yaitu observasi di situ. Yang ketiga adalah pasca melakukan percakapan. Ada 3 hal tersebut mungkin yang akan menjadi rubrik penilaian dalam coaching sore hari ini, Bu Lina. Terus ini Bu Nuarita kaitannya dengan penilaiannya gimana nggih? Apa maksudnya kategori-kategori penilaian? Oke, di dalam coaching itu sendiri kan kita menggunakan alur tirta ya Bu ya. Jadi nanti di mana ketika saya melakukan coaching dengan Bu Kusnun nanti ya sebagai observer atau pengamat, Bu Lina bisa memberikan mungkin 3 bentuk penilaian. Yang pertama mungkin ya tugas saja biar cepat ya. Apalagi dengan tugas saja kaitannya dengan apakah saya sudah melaksanakan atau mungkin dan lainnya, Bu Lina, monggo. Oke ya, nanti kita lakukan 3 kategori nggih. Berarti yang tidak dilaksanakan, kemudian sudah dilaksanakan tapi belum sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga nanti adalah melakukan dengan prinsip coaching ya, tentunya dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke. Ini Bu Nuarita, kaitannya dengan kompetensi coaching. Apa yang ingin Bu Nuarita kembangkan? Untuk kompetensi coaching sendiri itu kan ada 3 ya Bu Lina. Yang pertama tentang kehadiran penuh di mana saya akan benar-benar hadir di situ, mindfulness, memberikan sepenuh hati saya untuk coaching dan sepenuhnya hadir baik pikiran maupun fisik saya dan mendengarkan aktif. Dan yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, dari ketiga kompetensi itu Bu, nanti ketika saya observasi mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Nuarita kembangkan di sini? Ya, jadi ketiga kompetensi yang saya sampaikan tadi, yang paling menurut saya menentukan di dalam keberhasilan coaching saya nanti adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena pertanyaan yang saya berikan nanti bisa berupa pertanyaan yang terbuka sehingga bisa menggali kreativitas dan potensi yang dimiliki oleh coach sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya, bukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Itu Bu Lina. Menurut Bu Nuarita nih, indikator ketercapaiannya seperti apa ya yang ingin Bu Nuarita dapatkan dari proses coaching ini? Ya, indikator ketercapaian ketika saya melaksanakan proses coaching sore hari ini tentunya ketika saya sudah melaksanakan atau melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta dan saya sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri, baik itu nanti adalah kemitraan ataupun saya memberi percakapan yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari klien saya yaitu coach untuk dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di samping itu juga saya harus benar-benar hadir penuh dan mendengarkan secara aktif. Demikian Bu Lina.
Oke, nanti saya yang dilakukan apakah sudah dan Maaf, eh, terputus ya? Mungkin sepertinya Yang terputus, mana Bu Kusnun bisa mendengar saya? bisa. Saya bisa mendengar Berarti, Bu Nuarita. berarti Bu Lina yang terputus. Nggih. Bagaimana Bu Lina? ya, jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti nanti yang saya observasi kaitannya dengan bagaimana Bu Nuarita bisa melakukan dengan prinsip coaching ya, kemudian bisa melakukan dengan apa coaching dengan Tirta, jadi bisa menemukan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab gitu. Ya, ya Bu Lina, demikian mungkin juga pelan itu tadi bisa menyelesaikan permasalahan coaching. Semoga sukses. Amin ya. Terima kasih Bu Lina. Oke, waalaikumsalam. Iya. Lanjut. Bu Nuarita. Ya, selamat sore Bu Kusnun. Apa kabar ini? Selamat sore Bu Nuarita. Alhamdulillah. Iya, tadi belum salam ya. Assalamualaikum dulu deh. Iya, waalaikumsalam Bu Nuarita. Tetap semangat hari ini. Iya, tetap semangat. Ini mendung gelap di samping petir ya. Semoga nanti mendukung. Nah, ini nih Bu Kusnun. Kemarin kan kita mau ada satu apa ya? Katanya ada sedikit yang mau disampaikan pada saya. Apa toh sebenarnya apa yang mau disampaikan Bu Kusnun dibicarakan pada kesempatan kali ini itu apa? Alhamdulillah hari ini saya akhirnya ketemu sama Bu Nuarita sebagai coach saya. Jadi saya di sini tuh ya bisa sedikit curhat ya Bu ya tentang eh, ya tentang proses KBM yang ada di sekolah saya nih Bu. Kebetulan saya ini wali kelas dan mengajar juga di kelas 7I. Kebetulan setiap ada pembelajaran di kelas 7I selalu maaf saja nih Bu, selalu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat di dalam modul ajar saya Bu Nuarita. Begitu. Oh, jadi saat ini Bu Kusnun itu wali kelas 7I dan sulit ya ketika di kelas sendiri itu untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan mencapai untuk tujuan pembelajaran gitu ya Bu Kusnun ya. Betul sekali Bu Nuarita. Iya. Oke Bu Kusnun, sekarang sih saya mau tanya lagi nih kaitannya dengan yang disampaikan Bu Kusnun tadi. Apa toh yang ingin Bu Kusnun dapatkan di akhir pembicaraan kita ini nanti Bu Kusnun? Iya Bu Nuarita, terima kasih. Jadi di akhir pembicaraan coaching kita ini, saya kepengen sekali nih bagaimana saya bisa menyelesaikan suatu masalah nih. Saya bisa menciptakan ya ide-ide kreativitas begitu dengan permasalahan yang sekarang saya ini hadapi Bu Nuarita. Memang benar-benar sangat mengganggu ini Bu Nuarita. Jadi saya pengen keluar dari permasalahan ini. Oke, kalau demikian adanya gini nih Bu Kusnun, saya pengen tahu nih situasi sekarang ini seperti apa pada saat Bu Kusnun itu menyampaikan pembelajaran khususnya di kelas 7I yang menjadikan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran Bu Kusnun itu sehingga tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin bisa diceritakan Bu Kusnun. Terima kasih Bu Nuarita. Jadi selama ini kenapa sih selalu di dalam proses KBM yang ada di kelas 7 ini tidak selalu hampir setiap
kali saya masuk kelas hampir tidak memenuhi, tidak sesuai dengan, tidak tercapai tujuan pembelajaran. Mungkin karena eh, kebanyakan ibu di kelas 7 ini adalah anak-anak yang memang nyon sewu ya, suka rame begitu. Setiap kali kita melakukan diskusi, terus saya memancing pembicaraan anak, mereka malah asik sendiri begitu. Terus dan setiap kita berdiskusi atau kita mencoba mencari tahu permasalahan yang terjadi, jadi sehingga menghabiskan waktu Bu Nuarita sampai bel terakhir, dan akhirnya materi yang harus tersampaikan tidak bisa kita pelajari begitu Bu Nuarita. Oke, ya, saya paham sekarang. Berarti karena ini ya Bu ya, banyak untuk mereka cerita, kemudian untuk dengan juga menasihati mereka, akhirnya belum mencapai tujuan, bel sudah berakhir. Nah, belum mencapai tujuan, ada bel pembelajaran berakhir gitu ya Bu Kusnun. Nah, dari yang panjenengan sampaikan tadi, situasi yang diinginkan Bu Kusnun itu seperti apa? Situasi Agar pembelajaran itu nanti benar-benar dapat fokus dan tujuan pembelajaran juga tercapai, demikian. Situasi yang saya inginkan itu situasi yang anak-anak bisa tumbuh kesadarannya untuk belajar, bahwa kebutuhan belajar ini adalah kebutuhan kita semua, bukan searah, bukan dari guru saja, bukan kita menjelaskan, mereka menerima, mereka mengerjakan, bukan seperti itu Bu Nuarita. Kondisi yang saya harapkan, mereka bisa memunculkan kreativitas, bisa mandiri, karena saat saya juga sudah, sebelum pembelajaran itu saya sudah menerapkan diferensiasi konten. Sebelum pembelajaran itu malamnya saya sudah memberikan contoh bahan sumber ajar, sumber pembelajaran yang sudah saya berikan begitu. Ada muncul mandiri, muncul bernalar kritis dan kreativitas dari mereka Bu Nuarita. Wah, luar biasa sekali. Situasi yang diinginkan Bu Kusnun ini menarik sekali ya, dari mulai menumbuhkan kesadaran diri, kreativitas anak, dan juga Bu Kusnun sudah mempersiapkan diferensi konten untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, yang membuat saya penasaran nih Bu Kusnun, dalam prakteknya itu diferensiasi ini itu seperti apa gitu Bu? Iya. Diferensiasinya seperti apa? Jadi karena untuk grup kebetulan saya mengajari informatika, dan saya dan anak-anak juga punya grup WA begitu, sehingga saya malamnya sebelum pembelajaran saya mengingatkan anak-anak untuk belajar dengan cara mengingatkan lewat grup. Saya mau nge-share link dalam bentuk bahan ajar, YouTube, atau buku yang saya punya, saya foto, saya berikan ke mereka. Mungkin anak-anak yang suka membaca, saya fotokan itu sumber ajar, modul dari buku paket, dari buku yang saya resum sendiri untuk mereka. Dan bagi anak-anak yang suka mendengar, suka dengan belajar dengan kinestetik, saya sudah menyiapkan dalam bentuk link video dalam bentuk YouTube begitu Bu Nuarita. Itu yang sudah saya berikan ke anak-anak. Iya, luar biasa Bu Kusnun persiapannya ya. Selain disampaikan tadi Bu Kusnun, mungkin ada hal lain nih. Setelah mengerti tentang kebutuhan murid ya tadi ya, ada diferensiasi konten, kemudian ada anak ini sukanya apa, sudah dipersiapkan Bu Kusnun. Mungkin ada hal lain yang bisa membuat anak ini bisa untuk mereka tetap menunjukkan kesadaran di dalam dirinya itu untuk saya itu harus belajar gitu. Mungkin ada hal lainnya Bu Kusnun yang iya Bu Nuarita, tapi untuk menumbuhkan kesadaran anak bahwa kebutuhan belajar ini kebutuhan kamu, bukan kebutuhan saya begitu. Meskipun saya sudah nge-share diferensial dalam bentuk sumber ajar yang saya kirim lewat WA group, dalam bentuk
video atau tulisan note kecil, ringkasan yang sudah saya buat, mereka masih belum bisa memunculkan ini loh Bu, sikap mandiri, kreativitas mereka begitu. Sehingga seakan-akan mereka nunggu pembelajaran itu di kelas, sehingga kebutuhan untuk belajar, kesadaran, motivasi intriksinya mereka belum tumbuh maksimal, beda dengan kelas yang lain begitu Bu Nuarita. Itu yang sebenarnya bagaimana ya? Oke, kalau demikian adanya yang disampaikan Bu Husnul nih, apa yang bisa membuat hal-hal tadi yang Bu Husnul sampaikan tadi ya, itu bisa terwujud? Mungkin bisa apa ya, saya harus apa gitu. Harus bagaimana ya Bu Nuarita ya? Padahal saya sudah menerapkan keyakinan kelas, saya sudah mensosialisasikan tentang budaya positif setiap kali saya masuk ke kelas, karena proses KBM juga terhambat karena saya selalu berusaha untuk menumbuhkan kesadaran mereka begitu. Yang coba saya pernah terapkan Bu Nuarita dalam pembelajaran itu, karena saya pernah tuh waktu itu mau membuat kita berdiskusi ya, karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila kan seorang guru harus bisa menerapkan menumbuhkan sifat gotong royongnya, bagaimana anak bisa berkolaborasi begitu. Saya sudah membebaskan anak untuk memilih kelompoknya, dan ternyata mereka juga pasif Bu Nuarita. Terus saya coba cari ide bagaimana ya cara menumbuhkan semangatnya belajarnya mereka, bahwa ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan kamu nak begitu. Saya coba menerapkan, mungkin kebetulan karena saya adalah jam terakhir ya Bu, mungkin kalau jam terakhir mungkin udah lesu, udah lemah gitu. Saya mencoba mengingatkan, menumbuhkan keaktifan anak ini dengan ice breaking, dengan cara ini loh, di Blora ini banyak sekali makanan yang enak gitu. Saya mencoba untuk memancing mereka mencari tahu makanan-makanan apa yang mereka sukai, atau makanan apa yang mereka tahu. Jadi saya mencoba untuk memancing mereka dengan satu makanan, misalkan apem itu adalah makanan khas Blora ya. Nanti mereka saya minta untuk melanjutkan misalkan apa coba tahu, terutama dari daerah Blora begitu. Kita lanjutkan ya Bu Husnul, maaf ya karena ini dekat dengan musola. Iya Bu Nuarita, nggak apa-apa. Luar biasa yang disampaikan oleh Bu Husnul, selain membuat tadi ada diferensi konten, menyiapkan sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian melakukan ice breaking istilahnya ya Bu Husnul, agar anak ini kembali fokus. Nah sekarang gini nih Bu Husnul, jadi apa yang dengan sampaikan tadi, apa sih rencana atau gagasan yang ingin panjenengan lakukan kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi Bu Husnul tadi? Iya Bu Nuarita. Jadi rencana saya nih Bu, karena dari kelas 7 semua nih, dari 7A sampai 7J, karena kebetulan saya mengajar semua nih Bu, hanya 7I yang seperti itu Bu, sehingga mencoba saya memutus virus-virus ini loh Bu, virus-virus yang buat ini kesadaran, kebutuhan untuk menumbuhkan kesadaran belajar mereka ini bisa terputus. Mencoba saya, rencana saya nih, coba mereka salah satu ada yang saya minta, saya tawarkan untuk bisa menjadi sumber pembelajaran pengalaman untuk mereka sendiri, dan itu aktornya adalah anak-anak sendiri. Jadi nanti saya minta mereka untuk mencoba untuk menggali pengalaman dari anak kelas lain Bu, namanya istilahnya apa ya, kalau kita studi banding ya Bu ya, mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi mereka melakukan studi banding nih Bu, studi bandingnya bukan keluar kota tapi ke sebelah kelas sendiri, kelas sebelah sendiri. Coba di kelas, ada yang di kelas, kebetulan yang saya pilih ini anak-anak yang benar-benar mempunyai kesadaran tinggi untuk kebutuhan belajar. Mereka setiap saya memberikan pembelajaran malamnya itu selalu siap untuk belajar paginya. Jadi mencoba untuk studi banding di kelas yang saya pilih, ada 3 kelas, ada 7A, ada 7F, dan 7J. Coba nanti saya rencanakan Bu untuk menawarkan ini kepada anak, lalu mereka mencoba 1 hari untuk belajar di kelas yang kita pilih itu, lalu mereka nanti untuk dari mereka belajar pengalaman apa yang mereka dapat di kelas itu, nanti coba bisa ditularkan di kelas lain tentang kesadaran anak kelas lain untuk belajarnya, terus lingkungannya,
Terus dari anak-anaknya sendiri ini kenapa sih kok bisa seperti itu? Coba nanti bisa di-share pengalaman yang didapat dari anak-anak ini, Bu, di kelas 7 Ibu. Luar biasa ya Bu, dari rencana atau gagasan pemikiran panjenengan ini untuk anak didik itu luar biasa sekali Bu Kusnun. Nah, saya semakin ingin tahu nih Bu Nun, apa yang akan panjenengan persiapkan terlebih dahulu agar anak ini nanti ketika dia itu melakukan studi banding di situ itu nanti benar-benar bisa berhasil, dan harapan terakhir nanti ketika panjenengan melaksanakan pembelajaran di kelas 7I lagi, itu benar-benar hasil dari studi banding itu tadi dapat berhasil dan akhirnya panjenengan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Apa yang harus dipersiapkan? Bu Nuarita, mungkin yang saya persiapkan selain saya menawarkan ke anak, mensosialisasikan tentang studi banding dengan kelas yang lain, langkah awal yang saya lakukan pastilah saya minta izin sebagai minta izin kepala sekolah, sebagai kepala manajemen di sekolah. Saya meminta izin untuk beberapa anak, bisa satu anak gabung di kelas 7A, satu anak di 7F, dan satu anak di 7J begitu. Setelah saya minta izin kepala sekolah dan mungkin nanti keputusannya bagaimana, setelah itu coba nanti saya akan minta izin dengan ibu bapak pengajar yang ada di kelas tersebut untuk satu hari anak kelas 7I bisa bergabung dengan kelas tujuan begitu Bu Nuarita. Itu yang langkah yang saya lakukan. Oke, luar biasa. Pokoknya ide-ide dari panjenengan ini benar-benar luar biasa Bu Kusnun. Jadi mungkin dalam pelaksanaannya ini nanti panjenengan tidak bisa sendiri. Mungkin panjenengan butuh bantuan atau perlu rekan untuk melakukan ini. Mungkin ada siapa yang bisa membantu Bu Kusnun untuk melaksanakan ide atau gagasan dari yang Kusnun sampaikan tadi? Pastilah yang membantu saya adalah anak didik saya sendiri dari kelas 7I. Bagaimana saya mensosialisasikan, bagaimana saya menumbuhkan kesadaran mereka dari anak kelas 7I yang mau untuk menimba ilmu, dan nanti anak ini yang mau membagi pengalamannya dia setelah dia belajar tentang pengalaman belajar di kelas lain. Selain anak kelas 7I sendiri, juga nanti saya akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu pengajar yang ada di kelas tujuan itu Bu Nuarita, untuk mencari, ya minta izin lah pemahamannya bahwa memang kelas 7 ini memang sangat luar biasa begitu. Itu Bu Nuarita yang saya lakukan. Jadi itu adanya kolaborasi dan kerjasama ya Bu Kusnun di sini ya. Iya, nah, betul. Bu Kusnun, tadi banyak sekali yang panjenengan sampaikan di sini. Kira-kira kapan ya Bu Kusnun ini akan melakukan ini, akan melakukan rencana ini Bu Kusnun? Secepatnya Bu Nuarita, karena setiap kali pembelajaran di situ selalu tidak sesuai, tidak mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin besok saya akan sosialisasikan ini tentang studi banding dengan anak kelas 7I. Saya menawarkan mereka, lalu saya meminta izin sama kepala sekolah. Insya Allah besok akan saya lakukan segera Bu Nuarita, agar masalah ini bisa terselesaikan begitu Bu Nuarita. Oke Bu Kusnun, setelah percakapan yang luar biasa hari ini ya Bu Kusnun, tentunya di akhir percakapan ini yang saya kira panjenengan sendiri sudah bisa menemukan satu titik temu dari permasalahan. Nah, apa toh yang kiranya Bu Kusnun bisa sampaikan untuk tadi setelah saya coaching Bu Kusnun, dan Bu Kusnun bisa menyampaikan sendiri secara luar biasa dari pertanyaan yang saya sampaikan. Akhirnya apa yang menjadi unek-unek ya istilahnya di dalam diri Bu Kusnun itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hari ini tuh apa yang didapatkan dari coaching hari ini Bu Kusnun? Jadi sangat luar biasa juga buat Bu Nuarita sebagai coach saya untuk bisa menggali informasi tentang sebenarnya apa sih yang harus bisa saya lakukan. Sebenarnya sebelum saya di coaching sama Bu Nuarita, saya tuh masih bumpet Bu Nuarita, jujur saja saya mesti harus bagaimana begitu. Sehingga kalau boleh tahu, saya terima kasih buat Bu Nuarita untuk bisa memberi informasi dari saya, dan saya bersyukur sekali
Di situ saya menemukan tentang kompetensi apa yang harus saya bisa kembangkan sendiri. Begitu saya mencoba menggali ide-ide kreativitas yang mungkin semoga ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita semua dan berbagi pengalaman begitu Bu Nuarita yang mempunyai permasalahan sama seperti saya begitu Bu Nuarita. Iya, luar biasa ya Bu Kusnul. Alhamdulillah dari percakapan singkat kita sore menjelang malam ini ya Bu Kusnul sudah bisa menyelesaikan satu permasalahan Bu Kusnul kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran khususnya di kelas 7I. Saya jadi penasaran lagi loh Bu Kusnul, nanti kapan-kapan kita coaching lagi ya untuk melihat perkembangan Bu Kusnul dalam melaksanakan pembelajaran khususnya di kelas 7I yang notabene tadi panjenengan diberikan adalah kelas yang luar biasa. Iya, Itu ya. siap Ya. Bu Marita. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Kusnul. Semoga segera dapat terurai dan terselesaikan permasalahannya. Amin. Selamat petang. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih unmute Bu Lina? Bu Narita. Dari proses coaching nih Bu, saya ingin bertanya ya sebagai observer. Kan sebelumnya kita sudah mensepakati nggih kaitannya dengan indikator keberhasilan dari coaching kita kali ini. Menurut Bu Nuarita nih, apakah semuanya sudah bisa tercapai? Kalau menurut saya pribadi ya Bu Lina ya, ketika saya coaching dengan Bu Kusnun, di mana saya sebagai coach itu saya sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta, di mana tadi tujuan dari awal itu tentang pemecahan permasalahan Bu Kusnun ketika beliau melaksanakan pembelajaran di kelas 7I yang tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran, kemudian ada beliau mengidentifikasikan tentang hal-hal yang menyebabkan itu, kemudian ada rencana dan gagasan dari Bu Kusnun yang sangat luar biasa. Dari pertanyaan yang saya sampaikan sehingga beliau itu bisa menyampaikan ide-ide gagasan yang luar biasa sehingga bisa menyampaikan secara panjang, lebar dan mungkin padat dan pokoknya luar biasa Bu Kusnun ini dalam menyampaikan ide kreatif di dalam dirinya. Yang terakhir ada tanggung jawabnya juga ada. Dia akan melaksanakan secepat mungkin agar tujuan pembelajaran di kelas 7I itu dapat tercapai. Demikian. Oke, menurut Bu Nuarita nih, ada nggak hambatan yang Bu Nuarita alami ketika proses coaching sore kali ini? Secara dengan coach dan coaching mungkin lancar ya, karena tadi Bu Kusnun ini luar biasa, beliau potensinya sangat luar biasa. Mungkin ya kendala karena kita daring ini ya Bu Lina ya, sinyal dan kemudian mohon maaf tadi sempat terjeda karena azan ya. Demikian nanti tetap coaching petang hari ini bisa terselesaikan gitu Bu Lina. Oke, ini ya Bu Nuarita, kalau diperkenankan saya akan memberikan umpan balik ya kaitannya dengan observasi yang saya lakukan begitu Bu. Ya, siap Bu Lina, monggo. Jadi ketika saya mengamati memang Bu Nuarita ini sudah membangun relasi ya. Jadi benar-benar ada kepercayaan dari Bu Kusnun untuk mengcoaching ya. Jadi ada kepercayaan di situ. Kemudian Bu Nuarita juga sudah melakukan proses kreatif ya. Jadi menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga Bu Kusnun bisa menceritakan dengan panjang dan lebar. Kemudian juga bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Kusnun. Tuh. Jadi ketika tadi Bu Nuarita yang spesifik kaitannya dengan memberikan pertanyaan berbobot, memang Bu Nuarita sudah punya ini menggali, jadi prosesnya sudah bagus Bu ya.
dengan mendengar juga sudah optimal dan Bu Nuarita juga sudah bisa hadir secara penuh begitu. Oke Bu Nuarita, untuk sesi kali ini untuk pertanyaan berbobot, alhamdulillah bisa ya Bu terlampaui dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, nanti dengan berjalannya waktu pasti ada peningkatan dan peningkatan. Untuk kedepannya Bu, ketika ada proses coaching lagi nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin sama ya Bu Rina ya, selain untuk mungkin yang kehadiran penuh dan mendengar aktif itu kan kita sebagai coach itu harus benar-benar ikut terbangun relasi kemitraan dulu dengan kita bisa mendengarkan penuh dan hadir penuh dan mendengarkan aktif ya. Yang tetap akan saya tingkatkan kompetensi saya adalah memberikan pertanyaan berbobot, karena di sini benar-benar kompetensi yang akan membawa si coach ini untuk bisa menggali potensi di dalam dirinya sehingga coach dapat menyelesaikan permasalahan dengan kita menuntun dengan memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu Rina, demikian. Oke, berarti memang yang ingin dikembangkan lagi adalah pertanyaan berbobot nggih? Iya, betul Bu Rina. Bu, sukses selalu, luar biasa. Terima kasih Bu Rina. Bu Nuarita, Bu Kusnun, Iya, semoga Bu Lina. Terima kasih. kita semua nggih. Terima kasih Bu Lina atas observer dan pengamatannya, semoga juga bisa menambah perbendaharaan kita sehingga dalam pelaksanaan coaching di lain waktu bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Bu Kusnun. Selamat siang Bu Nuarita. Iya, apa kabar nih siang hari ini, panas-panas ini? Alhamdulillah sehat, segar di sini tadi habis meskipun panas ada sempat hujan tadi di sini Bu Nuarita. Oh ya, katanya Bu Kusnun hari ini mau coaching dengan Bu Lina ya? Iya. Saya ingin ngobrol. Betul Bu Nuarita, hari ini saya sudah janjian sama Bu Lina, kebetulan kita punya waktu sekarang, mumpung sudah anak-anak sudah selesai pulang sekolah, mungkin akan ada waktu penuh gitu untuk kita bisa berbincang-bincang begitu Bu Nuarita. Oke, sebelum pelaksanaan coaching nih Bu Kusnun, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Kusnun sebelum proses coaching dimulai. Sehingga nantinya harapannya itu dalam pelaksanaan coaching itu akan mendapatkan hasil terbaik. Gimana Bu Kusnun, boleh apa enggak? Boleh, dengan senang hati Bu Nuarita. Oke, ini dalam pelaksanaan coaching ini nanti kan pasti Bu Kusnun itu ada kaitannya dengan rubrik penilaian dalam percakapan coaching hari ini. Kira-kira Bu Kusnun sudah persa nggak tentang rubrik penilaian dalam coaching ini Bu Kusnun? Iya Bu Nuarita, jadi ada beberapa, kalau saya lihat ada beberapa kriteria pas waktu dalam penilaian di rubrik penilaian itu ya Bu Nuarita. Saya sudah lihat Bu Nuarita. Oke, nah selanjutnya dari rubrik penilaian itu kira-kira nanti kompetensi mana yang ingin dikembangkan dalam pelaksanaan coaching siang nanti ini Bu Kusnun? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, pertama pasti kesadaran penuh, di mana mungkin saat kita berbicara coaching dengan Bu Lina itu hal yang perlu saya kembangkan, karena mungkin pikiran kita juga harus bisa fokus ke situ Bu Nuarita. Selain kesadaran penuh, juga mendengarkan aktif, di mana dengan mendengarkan aktif itu saya bisa memancing ide-ide kreativitas dari Bu Lina dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Lina bisa menggali kompetensi apa yang Bu Lina nanti bisa miliki dan menyelesaikan suatu masalah begitu Bu Nuarita. Iya, ada 3 ya Bu nanti ya dalam kompetensi. Nah, dari ketiga kompetensi itu tadi Bu Kusnun, saya ingin tahu nih bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin nanti saya observasi Bu Kusnun.
Mungkin diawali dari bagaimana cara saya mendengarkan aktif Bu Nuarita. Karena coaching ini kita lakukan dalam proses daring begitu, mungkin nanti ada kendala sinyal atau apa, sehingga saya perlu mendengarkan telinga saya ini untuk bisa mendengarkan jelas tentang apa yang dikatakan Bu Lina nanti, sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terutama di bagian identifikasi untuk menggali apa yang pernah Bu Lina lakukan dalam mengatasi solusi ini, dan otomatis itu nanti akan bisa dikembangkan untuk rencana yang dilakukan lebih lanjut untuk menyelesaikan suatu masalah ini, Bu Nuarita. Oh baik, jadi tentang spesifiknya tentang mendengarkan aktif ya Bu Snun ya. Betul. Baik Bu Snun, saya akan berusaha untuk mengobservasi terkait dengan mendengarkan aktif sehingga nanti Bu Snun dapat mendengarkan dengan sesama sehingga dapat memberikan pertanyaan yang terbuka sehingga dapat menggali potensi yang ada di dalam diri coaching itu ya Bu Snun ya. Betul Bu Nuarita. Dapat tercapai nanti. Nah, terakhir nih Bu Gusnun, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Terkait dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, ketercapaiannya itu seperti apa Bu Gusnun? Iya, dari coaching nanti, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya lakukan, yang pertama hubungannya dengan kemitraan saya nih dengan Bu Lina. Semoga dengan coaching ini saya dan Bu Lina bisa membangun kemitraan yang bagus, terutama dalam supervisi akademik kali ini, Bu Nuarita. Juga saya bisa membangun potensi dari coaching ini sendiri, lalu saya bisa memancing ide-ide dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, yang kira-kira bisa menggali identifikasi yang sudah pernah Bu Lina lakukan. Begitu Bu Nuarita? Oke, baik, terima kasih Bu Gusnun atas diskusinya sebelum pelaksanaan coaching ini nanti ya. Semoga pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Bu Gusnun, monggo silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Kusnun. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Oh iya, bagus sekali. Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Lina. Alhamdulillah, tadi sempat hujan, jadi sehingga tidaknya ada cuaca ada agak-agak bagaimana sendu gitu ya Bu Lina. Jadi menambah semangat kita untuk melakukan coaching kali ini. Gimana Bu Lina? Bu Lina sekarang kondisinya sehat kan ya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, yang ingin dibicarakan apa Bu Lina hari ini? Oke, pertama terima kasih nih ya Bu atas waktunya. Kemudian ini Bu saya pengen curhat kaitannya di sekolah itu kan saya sebagai tim kesiswaan ya. Banyak sekali guru-guru itu yang mengeluh ya. Kemudian anak-anak juga kaitannya banyak sekali anak-anak saya ya, khususnya di SMA Negeri 1 Jepon ya, itu gimana ya, karakternya itu memprihatinkan. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan begitu Bu. Misalnya datang tidak tepat waktu, kemudian ada bullying dan bertengkar gitu Bu. Jadi rasanya saya tuh pusing gitu. Iya. Pengen curhat lah. Oh iya. Jadi Bu Lina ini sebagai tim kedisiplinan ya. Kebetulan anak SMA sekarang yang ditangani oleh Bu Lina ini banyak sekali hal-hal yang lebih ke negatif ya Bu ya, seperti bullying tadi ya. Lalu mungkin dampak pandemi ya Bu. Oh iya. Jadi, bisa juga Bu Lina. Lalu tujuan dari coaching kita kali ini apa Bu Lina? Ya saya tuh pinginnya ya Bu, murid-murid saya tuh bisa berkarakter baik gitu. Jadi setidaknya mereka bisa bertanggung jawab, jujur, kemudian bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan bisa bersosialisasi lah Bu. Jadi ya idealnya bisa membentuk profil pelajar Pancasila begitu Bu.
Waduh, bagus sekali nih tujuan Bu Lina dari coaching kali ini, ingin membentuk ya, untuk ingin mewujudkan siswa kita menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila, berkarakter baik, jujur, begitu ya Bu Lina ya. Eh, Lalu Bu Lina, ukuran keberhasilan coaching kita apa nih Bu Lina nih? Bisa diukur dari mana nih Bu Lina? Gini ya Bu, saya itu pengen mengharapkan ya di akhir coaching ini saya mendapat solusi ya bagaimana caranya biar biar saya bisa mewujudkan murid-murid yang berkarakter, maksudnya yang berprofil pelajar Pancasila, gitu Bu. Oh, itu indikator keberhasilan dari coaching kita kali ini ya, Bu Iya, saya Lina. mendapat solusi lah Bu. Iya, iya. Lalu Bu Lina, kalau misalkan hari ini Bu Lina kepengen sekali muridnya pengen mewujudkan profil pelajar Pancasila ya, ada yang berkebinekaan global, ada mandiri, ada bergotong royong nih. Hambatan selama ini Bu Lina, karena Bu Lina ini sekarang adalah tim kedisiplinan ya. Pasti saya yakin nih banyak sekali nih hambatan. Kalau banyak sekali hambatan kan pasti Bu Lina nggak mungkin sesedih ini hari ini sepertinya. Nah, Iya, coba hambatan apa saja Bu yang Ibu alami sekarang ini Bu? ya menurut saya nih ini ya murid belum punya kesadaran ya untuk melakukan disiplin positif ya. Jadi kemudian latar belakang murid-murid saya itu kan beraneka ragam ya Bu. Mungkin kondisi orang tua seperti apa gitu. Jadi barangkali mereka bukan dari keluarga-keluarga yang harmonis ya. Itu mungkin memicu juga jadi menjadi hambatan saya. Kemudian ini mungkin dari warga sekolah juga belum bisa memberikan contoh yang baik buat murid-murid saya. Kemudian belum bisa memberikan rasa aman nyaman di sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, berarti dari warga sekolah sendiri belum bisa memberikan teladan yang baik begitu Bu Lina? Ya, belum maksimal, Bu. Begitu. Belum maksimal karena di sini Bu Lina masih belum anu ya. Apa ya? Karena warganya belum maksimal itu sehingga banyak sekali hambatan yang sekarang Ibu Lina hadapi ya. Iya Bu, jadi anak itu kan ini ya lebih mengena kalau mereka melihat contoh yang baik ya sebelum dinasihati gitu, tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi harus dengan contoh yang konkret gitu kan lebih mengena Bu. Oh iya, berhubungan dengan teladan, berhubungan dengan contoh yang baik, yang tentang contoh atau teladan baik apa yang pernah mungkin Ibu hubungannya dengan kekuatan yang ada dalam diri Ibu ya? Mungkin apa yang pernah Ibu terapkan untuk ini loh, untuk mensosialisasikan atau tentang hubungannya tentang budaya positif, tentang anak ini bisa berubah, bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan Ibu dari pembicaraan coaching kita kali ini, Bu. Kekuatan yang Ibu Lina miliki apa? Gini ya, kita kan di CGP ini dapat ilmu budaya positif ya. Itu menurut saya salah satu kekuatan saya. Jadi ketika saya mendapatkan ilmu itu, saya berusaha menerapkan. Pertama, saya mensosialisasikan budaya positif ke warga sekolah, kemudian ke kelas, kemudian saya juga menyontohkan ini ya kaitannya dengan apa ya Bu, membuat keyakinan kelas ya. Tapi memang belum semuanya ya, karena saya hanya ngajar beberapa kelas Bu. Kemudian saya juga ini sudah pernah menerapkan kaitannya dengan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Kemudian saya juga ini bersama teman-teman sebagian sudah menerapkan budaya 5S Bu, untuk menyambut anak-anak ketika datang ke sekolah begitu. Itu menurut saya salah satu kekuatan ya yang sudah saya lakukan saat ini. Begitu. Bagus sekali Bu Lina. Bu Lina sudah menerapkan keyakinan kelas,
lalu menggunakan segitiga restitusi untuk menangani masalah anak, baik itu di dalam kelas atau di luar kelas. Dan Ibu juga sudah bagus sekali, sudah mensosialisasikan budaya positif ke teman-teman ya Ibu ya. Nah, Ya. lalu dengan kekuatan itu Ibu, yang dilakukan Ibu sekarang nih, kalau anak melanggar kedisiplinan di kebetulan Ibu ini adalah sebagai tim kedisiplinan ya. Dengan kekuatan itu nih Bu, kalau ada anak yang melanggar di sekolah, yang Ibu lakukan apa nih Bu? Ya, pertama saya mungkin akan memanggil ya anak tersebut, kemudian saya mengajak ngobrol, kemudian saya bisa berbicara dari hati ke hati ya. Jadi saya pertama kan harus klarifikasi juga ya. Kemungkinan ada beberapa anak ya mungkin yang bisa jadi saksi atau mungkin dia bisa jujur mengungkapkan atau mengakui kesalahannya gitu. Kalau belum mau mengakui ya setidaknya saya bisa memanggil temannya yang mungkin bisa saya ajak untuk ngobrol sehingga saya bisa memberikan solusi. Ya, saya berusaha menggunakan segitiga restitusi. Ketika anak tersebut belum bisa ya setidaknya saya harus mengingatkan mereka untuk kaitannya dengan konsekuensi apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melanggar peraturan yang ada di sekolah, begitu. Berarti posisi Ibu di sini dari Bu Lina, penjelasan Bu Lina nih, tadi mulai dari pendekatan, memberikan konsekuensi kepada anak. Berarti posisi Ibu di sini sebagai tim kedisiplinan sebagai apa Bu Lina? Ya, yang pertama saya pengen sebagai manajer ya Bu. Saya berusaha seperti itu, tapi kan tidak semua anak itu bisa atau menyadari kesalahannya dan bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu. Jadi kemudian saya ketika kesalahan itu diulangi lagi ya saya memposisikan diri sebagai pemantau begitu. Iya, bagus sekali nih, udah maksimal nih sepertinya usaha Bu Lina ya. Lalu strategi apa nih Bu, kalau Ibu sudah mensosialisasikan budaya positif di sekolah, sudah menerapkan keyakinan kelas di mana kelas yang Bu Lina ajar nih. Nah, lalu rencana nih Bu, strategi apa nih Bu yang Ibu akan lakukan untuk menerapkan kedisiplinan siswa, terutama di lingkungan sekolah, karena Bu Lina sendiri di sini adalah sebagai tim kedisiplinan. Iya, karena jumlah muridnya ini kan banyak sekali ya Bu, nggak mungkin saya bisa menangani sendiri nggih. Jadi tentunya saya akan melakukan diseminasi dengan budaya positif ke seluruh warga sekolah nggih. Jadi di situ ketika saat mendiseminasi mungkin saya akan menayangkan video tentang hal-hal yang sudah saya praktekkan, mungkin kaitannya dengan pembuatan keyakinan kelas, kemudian menangani kasus dengan segitiga restitusi, kemudian mungkin saya tambahkan dengan budaya 5S itu begini ya, mungkin bisa memotivasi semua warga sekolah sehingga kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan siswa-siswa yang berkarakter gitu menurut saya. Iya, untuk mewujudkan siswa yang berkarakter nih Bu Lina. Kalau tadi Bu Lina sudah menerapkan strategi diseminasi untuk rekan kerja, untuk guru-guru yang ada di sekolah. Prioritas awal yang akan dilakukan apa nih Bu untuk mewujudkan tujuan awal dari pembicaraan kita? Ya, mungkin dari yang paling mudah dulu kaitannya dengan budaya 5S ya. Kan kebetulan sudah ada pembagian guru piket, otomatis guru piket kan datangnya lebih awal jadi bisa mengajak tim saya khususnya yang guru
piket itu bisa menyambut anak-anak dengan budaya 5S. Jadi kan kita harus senyum dulu ya Bu ya, Iya. sopan kan gitu, berarti sudah mengajarkan anak untuk berbuat baik nggih. Nggih. Kaitannya sopan santun gitu kan. Mm-mm. Bisa menyapa, membangun relasi itu kan sesuatu yang sudah karakter nggih, sudah membangun karakter mereka. Mm-mm. Kemudian selanjutnya saya mungkin akan minta izin ya atau minta waktu kepada kepala sekolah agar saya bisa mendesimasikan budaya positif itu ke seluruh warga sekolah Bu. Jadi kalau mungkin kemarin itu hanya beberapa aja ya Bu, nggak keseluruhan. Kalau saya itu hanya 10 orang lah ya. Jadi kan mungkin belum semuanya tersentuh nggih. Dan mungkin dari berapa 800 anak gitu kan cuma 10 gitu kan untuk menangani juga belum maksimal gitu. Jadi saya ingin lebih luas lagi. Kemudian itu tadi ketika diseminasi ya saya akan memberikan contoh-contoh konkretnya seperti itu. Nah kemudian ya nanti saya akan berusaha menjadi coach ya, coach bagi rekan yang mau melakukan praktek baik ya, mungkin ya seperti yang sudah saya lakukan begitu Bu. Iya. Bagus sekali nih Bu Lina nih. Mau all out banget ini buat siswa-siswanya ya. Semangat Bu, Iya, semangat. karena Ya, pengen mewujudkan. demi anak didik kita. Oh Nih. iya, betul sekali Bu Lina. Sesuai dengan rencananya Bu Lina nih. Kira-kira nih, Bu Lina mau menggandeng siapa saja nih untuk mewujudkan rencananya Bu Lina bisa berjalan dengan lancar, dengan bagus, begitu, meminimalisir hambatan, begitu. Oke, tentunya di sini akan ada tim kedisiplinan, tim kesiswaan itu ya Bu, yang saya masuk di dalamnya, otomatis saya akan bekerja sama dengan tim kecil dulu mungkin ya Bu ya. Kemudian selanjutnya saya juga akan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah nih. Kalau misalnya yang menyambut semakin banyak itu kan mungkin anak-anaknya semakin semangat juga nih. Jadi kemudian warga sekolah mungkin juga lebih bisa memberikan contoh yang baik untuk murid-murid ya. Jadi kalau tersentuh semuanya gitu kan, berarti saya juga harus bekerja sama dengan mereka nggih. Kalau tim kesiswaan kan hanya 5 orang nggih, kayaknya kurang gitu. Jadi kayak akan menjalin dengan wali kelas, dengan BK, dengan guru yang lain, dengan ya mungkin semua warga sekolah lah Bu. Bagus sekali nih Bu Liana nih, mulai dari tim kedisiplinan, guru piket, lalu guru BK, dan semua akan bisa dirangkul sama Bu Lina ini untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah nih. Bagus sekali. Lalu rencananya kapan nih Bu Lina nih? Tentang tentang Saya rencananya Bu tadi Lina. mungkin saya fokus ini ya Bu, fokus dengan masalah saya bingung ya. Sekarang agak terpecahkan dan lebih semangat gitu. Ya saya pinginnya nggak menunda-nunda ya Bu. Insya Allah besok lah ya. Yang hal kecil tadi ya, yang pertama mungkin yang 5S itu mungkin lebih menggerakkan banyak orang ya. Jadi nggak 1-2 orang ya, mungkin bisa memaksimalkan gitu. Kemudian ya itu selanjutnya akan bertahap. Ya sesegera mungkin Bu demi membangun karakter anak itu nanti ditunda-tunda nanti timbul masalah lagi, Kita betul. Juga yang berat nih. Iya, betul Bu Lina. Selain beban itu berat. Juga iya, ya saya berusaha nanti akan kerjasama dengan orang tua juga mungkin Bu ya. Itu menjalin komunikasi. Iya. Secepatnya Bu. Oke, saya tunggu Bu Lina tentang rencananya Bu Lina, lalu tindak lanjutnya nanti kita ketemu lagi Bu Lina ya. Nanti kita bisa bercerita lagi ya. Ya, alhamdulillah nih tambah semangat Bu. Saya mau melakukan apa, punya gambaran ya. Iya. Jadi besok mau seperti ini rasanya. Aduh, semangat Bu Lina. Gitu, Masya Allah. Iya. Terima kasih banyak loh Bu. Bu Lina, keren sekali nih. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Iya Bu Nuarita.
Iya, luar biasa Bu Kusnun dan Bu Iya. Lina untuk proses coachingnya ya. Sekarang saya mohon waktunya sebentar lagi ya Bu Kusnun dan Bu Lina kaitannya dengan saya akan melaksanakan pra kegiatan percakapan Pasca, Bu. pasca. Tadi pranya sudah ditanyakan Iya, kok iya. pra lagi ya. Pasca percakapan siang hari ini. Jadi dari Bu Kusnun sebagai coach dari kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif ya Bu Kusnun ya. Nah, ternyata setelah saya mengamati panjenengan hari ini tadi, alhamdulillah sinyal berjalan lancar ya Bu Kusnun ya. Alhamdulillah, betul. Iya, bersahabat sekali sehingga Bu Kusnun dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Coach yaitu Bu Lina dengan baik, dan akhirnya juga dari mendengarkan itu Bu Kusnun sudah bisa memberikan pertanyaan terbuka sehingga si Bu Lina sebagai Coach ini benar-benar bisa menyampaikan secara panjang dan lebar dari pertanyaan yang Bu Kusnun sampaikan. Selain itu tentang indikator keberhasilan ya Bu Kusnun ya, tadi panjenengan bilang bahwa ada kemitraan. Nah, jadi yang sudah saya amati antara Bu Kusnun dan Bu Lina sudah menjalin hubungan yang baik. Terlihat di sini bahwa Bu Kusnun itu juga memberikan apresiasi luar biasa ini Bu Lina dan sebagainya. Kemudian dengan Bu Kusnun juga mendengarkan dengan seksama, benar-benar ini mencari posisi duduk yang luar biasa juga, sehingga apa-apa yang diceritakan oleh Coach ini benar-benar dapat diterima oleh Bu Kusnun. Kemudian juga percakapan yang berlangsung ini benar-benar percakapan yang kreatif, saling melengkapi antara si Coach dan coachnya. Terakhir adalah tentang pemberian pertanyaan Coach Bu Kusnun sudah memberikan pertanyaan yang sangat baik, terbuka, sehingga Coach bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya untuk akhirnya dapat menyelesaikan permasalahannya. Demikian Bu Kusnun, luar biasa Anda panjenengan hari ini sebagai coach yang luar biasa. Terima kasih Bu Kusnun dan Bu Lina, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bu Lina, assalamualaikum. Selamat sore Bu Kusnun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Nuarita? Bu Lina, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sekali. Bu Lina ini sudah mau ada acara apa nih sama Bu Nuarita nih? Iya, ini sudah janjian sama Bu Nuarita mau coaching, katanya beliaunya punya masalah nih. Wah, seru sekali nih Bu. Ibu sudah mau ada janjian nih sama Bu Nuarita. Boleh dong ya saya ikut mengamati dari proses coaching antara Bu Lina dengan Bu Nuarita. Boleh ya? Boleh banget Bu. Oke, sedikit Ya. bertanya nih Bu, untuk pembelajaran buat saya juga nih. Kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dari sesi coaching kali ini yang dilakukan oleh Bu Lina sama Bu Nuarita? Jadi kompetensi yang akan saya lakukan pertama adalah saya akan hadir sepenuhnya ya. Jadi hati, pikiran, tubuh saya akan hadir di situ Bu ya. Oke. Kemudian yang kedua saya akan mendengarkan dengan aktif, saya akan mendengarkan dengan rasa gitu ya. Kemudian dengan memberikan pertanyaan berbobot biar nanti Bu Nuarita bisa bisa menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri gitu. Jadi Wah, menggali dari iya. potensi-potensi yang ada pada diri Bu Nuarita. Begitu Bu. Kira-kira Ibu dalam proses coaching ini nih Bu mau pakai alur apa nih Bu? Bisa dijelaskan nggak sama saya? Oke, saya mau pakai alur tirta Bu. Jadi nanti Apa tuh Bu? biar lebih tertata ya. Jadi tirta itu T-nya nanti tujuan coaching itu apa gitu. Oh, iya, Kemudian I-nya mengidentifikasi ya, biar Bu Nuarita bisa tergali gitu. Kemudian
R-nya mungkin rencana aksi yang akan dilakukan Bu Nuarita itu apa, Iya. biar bisa menyelesaikan, kemudian tanyakan bisa tanggung jawab. Gitu. Oke, dari kompetensi yang sudah Ibu tadi jabarkan ke saya nih tentang mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan pasti adalah kesadaran penuh di situ nih. Kira-kira kompetensi yang paling spesifik apa yang ingin Ibu saya observasi nih dalam coaching Ibu kali ini? Iya, Yang paling gini ya, spesifik. mungkin saya coaching kali ini akan menitik beratkan ini, memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Jadi bagaimana saya bisa menggali potensi yang ada pada Bu Nuarita dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga Bu Nuarita bisa menceritakan semuanya gitu, sehingga nanti akan ketemu solusinya dengan kekuatan yang dimiliki Bu Nuarita, begitu. Oke, Bu Lina. Kalau boleh tahu nih, Bu, untuk bisa nanti Bu Nuarita sebagai coachingnya bisa memberikan pernyataan yang terbuka nih, semuanya nih kepada Bu Lina. Tipsnya apa sih biar Bu Nuarita ini nanti mengungkapkan, menceritakan tentang apa yang dia alami begitu? Karena bukan semua orang ya Bu ya, termasuk misalnya kalau kita baru kenal sama orang kan nggak mungkin kita bisa bercerita sepenuhnya. Ya. Tipsnya apa nih Bu? Nah, saya ingin menjalin relasi dulu ya Bu, kaitannya sama Bu Nuarita, biar nanti ada kepercayaan lah ya dari Bu Nuarita ke saya, biar bisa ini sefrekuensi, bisa menggali potensi yang ada dalam diri Bu Nuarita, kemudian juga bisa ini ya, kreatif gitu. Jadi saya nanti ini bisa pertanyaan-pertanyaan yang terbuka tadi, yang bisa menggali apa saja yang dialami Bu Nuarita, kemudian bagaimana hambatan, dan kemudian potensi apa yang sudah dimiliki, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Seperti itu, Bu. Iya. Lalu indikator apa nih Bu yang indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan dari coaching kali ini, Bu? Ya, ini Bu, saya nanti akan mengamati ya kaitannya dengan yang utama ya, setidaknya kan tiga-tiganya mesti itu ya dimaksimalkan ya. Tapi untuk coaching kali ini lebih ke memberikan pertanyaan berbobot. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Nuarita. Begitu, Bu. Oh iya, berarti dari proses coaching kali ini yang akan saya observasi adalah pertanyaan berbobot dengan menguatkan ini ya pertanyaan-pertanyaan, memancing pertanyaan-pertanyaan yang terbuka begitu ya Bu Lina ya? Iya, iya. Iya. Monggo Bu Lina, silahkan Bu Lina bisa melakukan sesi coaching dengan Bu Nuarita, dan izin saya bisa mengamati dari proses coaching yang dilakukan Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Oke, terima kasih Bu Kusnun. Assalamualaikum Bu Nuarita. Waalaikumsalam Bu Lina. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, walaupun ini bisa mendung ya, cuaca mendung, tetap insya Allah tetap semangat Bu Lina. Ya, kemarin kita sudah janjian ya Bu, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Iya Bu Lina, terima kasih atas waktunya loh, sudah bersedia. Iya. Ada masalah apa nih Bu? Kok pingin di coaching gitu? Iya, gini loh Bu Lina, saya itu sebenarnya sih mulai kapan ya, 2 minggu kemarin lah, saya itu kan kegiatannya di kelas 7 itu sekarang lagi padat-padatnya. Nah, dan saat ini pembelajaran di kelas 7 itu kan kita kurikulum merdeka ya Bu Lina ya. Jadi banyak menggunakan medianya itu HP ya. Khususnya di hari Jumat dan Sabtu Bu Lina. Jadi anak-anak itu membawa HP. Nah, saya itu bingung Bu Lina, mereka itu menggunakan itu tidak fokus hanya untuk pembelajaran saja.
menggunakan seenaknya ketika pembelajaran mereka membuka aplikasi yang lain, kemudian mereka chat dengan temannya. Nah, saya pengennya itu gimana ya caranya agar murid-murid saya itu bisa mempunyai rasa tanggung jawab dalam dirinya ketika penggunaan HP waktu pembelajaran di kelas gitu, Bu Lina. Oke, kalau yang saya tangkap nih Bu, jadi Bu Nuarita ini ngajar kelas 7 ya. Jadi anak-anak pada hari Jumat dan Sabtu ini membawa HP ya. Kemudian Bu Nuarita pinginnya anak-anak ini bisa bertanggung jawab dalam penggunaan HP, begitu ya. Nah sekarang Bu, di akhir coaching kali ini apa yang Bu Nuarita harapkan begitu? Iya, di akhir coaching ini nanti tentunya ya Bu Lina, saya itu dari apa yang saya sampaikan tadi, ada kesadaran dalam diri anak, itu muncul kesadaran dalam dirinya sendiri itu untuk mereka itu bisa ada rasa tanggung jawab dalam dirinya itu tanpa harus kita selalu mengingatkan. Jadi ada kesadaran sendiri di dalam diri anak tersebut bahwa saya membawa HP ini adalah karena ada tugas dan hanya digunakan untuk pembelajaran gitu, Bu Lina. Oke, berarti intinya Bu Nuarita pengennya anak-anak bertanggung jawab ya dalam penggunaan HP ya. Oke. Menurut Bu Nuarita nih, hal-hal apa sih yang membuat seseorang itu bisa dikatakan bertanggung jawab gitu? Iya, apa ya Bu Lina ya? Kadang rasa tanggung jawab itu kan harus muncul dalam diri seseorang itu sendiri ya Bu ya. Jadi ada kesadaran dari seseorang itu ketika mereka diberikan suatu amanat atau diberikan suatu tugas, itu ada, oh saya ada buat ini loh, saya harus lakukan ini berarti nanti gitu. Terus juga melaksanakan suatu tugas itu dengan komitmen bersama gitu. Jadi juga adanya rasa empati dari kita, misal ada teman kita yang melakukan dalam menggunakan HP ini khususnya ya, dia membuka, oh kamu ini loh kita pembelajaran, temannya diingatkan gitu. Terus lagi mereka dari kesadaran dirinya itu benar-benar muncul dari dalam dirinya, sehingga saya sebagai guru itu tidak harus selalu mengingatkan mereka, kamu ini bawa HP untuk pembelajaran loh. Jadi saya harapannya itu anak-anak bisa muncul hal-hal demikian di dalam dirinya. Itu Bu Lina. Oke, untuk bertanggung jawab berarti mereka itu harus punya kesadaran sendiri ya Bu. Jadi mereka juga punya komitmen ya, komitmen yang bisa dipegang. Kemudian ini terhadap teman-temannya juga harus empati, jadi bisa saling mengingatkan satu sama lain. Oke, kalau kondisi seperti itu adanya Bu, bagaimana yang dialami Bu Nuarita sekarang? Iya, yang saya alami saat ini ya Bu, ketika saya melakukan pembelajaran khususnya di kelas 7 itu, kemarin ada lagi nih anak itu, terus karena HP-nya mungkin kan nggak sama, ada yang bagus ada yang enggak, anak itu terus malah pinjam HP temannya, digunakan untuk membuka aplikasi permainan Bu Lina. Jadi ada anak yang seperti itu. Jadi saya itu merasa gimana ya, kok mereka itu sudah pernah saya ingatkan, sudah berulang kali, tapi masih saja ketika dalam pembelajaran itu mereka menggunakan HP itu tidak hanya untuk hal yang sudah saya tugaskan atau atas dari saya gitu. Jadi mereka malah melakukan untuk hal yang lain gitu Bu. Jadi kan itu dapat mengganggu proses pembelajaran ya Bu Lina. Oke. Ketika tahu kondisi seperti itu, yang sudah Ibu lakukan tuh apa ya Bu? Melihat kondisi anak yang begitu. Ya. Sudah ada langkah-langkah ya yang bisa dilakukan ya Bu. Pertama kondisi itu kan saya
mengingatkan mereka dulu, mengingatkan, nah kamu tadi sudah ini loh, ayo kembali fokus ke pelajaran. Atau saya juga bisa mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas atau tentang waktu itu saya membuat khususnya untuk pelajaran saya di kelas IPS itu ada kontrak belajar untuk IPS dulunya. Jadi saya mengingatkan juga bagaimana anak-anak itu harus bertanggung jawab. Di situ kan kata bertanggung jawab itu kan luas, tidak hanya mereka ketika menggunakan HP, tapi ketika dalam pembelajaran. Nah, karena kaitannya saya saat ini adalah di hari Jumat Sabtu itu kaitannya ketika anak menggunakan HP, jadi saya menekankan tanggung jawab mereka itu ketika menggunakan HP. Jadi saya mengingatkan mereka mungkin dalam bentuk teguran, mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian juga rasa saling memiliki satu kelas untuk bisa mereka saling mengingatkan temannya. Itu Bu Lina. Oke, berarti Bu Nuarita sudah mengingatkan mereka ya, biar mereka punya tanggung jawab. Oke, gini Bu, mungkin Bu Nuarita bisa merefleksi kembali ya, mungkin apa sih kekuatan yang ada pada Bu Nuarita gitu, hal baik apa yang sudah selain mengingatkan mereka, mungkin ada hal-hal lain yang Bu Nuarita punyai sehingga bisa membangkitkan anak itu bisa bertanggung jawab gitu. Oh, yeah. Bu Lina, kaitannya dengan kekuatan yang saya miliki, mungkin saya sebagai seorang guru itu kan bisa menjadi sosok panutan ya Bu Lina ya. Jadi saya mungkin juga akan menggunakan HP saya ketika untuk benar-benar untuk proses pembelajaran dan men-silent HP atau menggunakannya ketika mungkin ada panggilan mendesak, hal penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan saya memberikan contoh-contoh keteladanan seperti itu, jadi anak-anak dengan mencontoh hal yang baik itu kan timbul rasa dalam dirinya itu, oh saya juga pengen seperti itu gitu. Jadi saya juga bisa menunjukkan rasa kepedulian dengan murid saya, apa toh yang kalian inginkan gitu ketika dalam proses pembelajaran itu, menunjukkan kepedulian. Saya lebih memperhatikan mereka juga, jadi saya bisa mungkin lebih mendekat dengan anak-anak sehingga nanti benar-benar saat pembelajaran itu HP itu digunakan semestinya gitu, Brina. Oke, jadi tadi di awal ya sudah mengingatkan mereka, kemudian Bu Nuarita juga mau memberikan contoh ya. Jadi misal di kelas mungkin sudah ada kesepakatan kalau tidak ada yang mendesak, Bu Nuarita tidak akan mengangkat HP-nya. Biar anak-anak juga punya tanggung jawab seperti apa yang dilakukan Bu Nuarita. Begitu nggih. Sama mungkin tadi dijelaskan juga kaitannya dengan kepedulian dengan teman-teman nggih. Oke, Bu Nuarita. Jadi luar biasa ya. Sudah agak terurai ya. Jadi tidak hanya mengingatkan saja tapi sudah memberikan contoh-contohnya. Nah, sekarang nih ada nggak yang bisa membantu Bu Nuarita selain Bu Nuarita sendiri nih itu yang bisa menyelesaikan? Iya Bu Lina, saya kaitannya dengan hal tersebut mungkin saya bisa minta bantuan atau saya bisa menggandeng rekan sejawat atau bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman khususnya yang mengampu juga di kelas 7 ya, untuk bersama mengingatkan tentang keyakinan kelas mereka, kemudian juga bisa menjadikan teladan juga bagi muridnya. Jadi tidak hanya saya yang memberikan contoh, tapi yang semakin banyak memberikan contoh itu kan anak-anak semakin lebih paham dan mereka semakin ada rasa di dalam dirinya itu,
untuk mengikuti hal yang baik itu. Selain itu mungkin di malamnya ketika anak itu membawa HP, kan itu ada grup WA dengan orang tua, wali murid. Kita kembali juga mohon bantuan orang tua untuk memberikan arahan pada putra putrinya bahwasanya penggunaan HP itu hanya digunakan untuk waktu pembelajaran saja. Jadi tentunya saya juga kerjasamanya dengan murid yang bersangkutan ya Bu Lina ya, karena mereka adalah benar-benar orang yang ada dan melakukan kegiatan bersama saya. Itu Bu Lina. Oke, luar biasanya. Jadi biar berhasil nih programnya Bu Nuarita, kolaborasi dengan rekan, biar bisa melakukan atau memberikan contoh dan bisa mengingatkan mereka, kemudian juga kolaborasi dengan orang tua dan tentunya sama murid sendiri ya Bu. Oke nih Bu Nuarita, karena pembicaraan kita nih singkat nih, apakah dari pembicaraan kali ini apa yang Bu Nuarita dapatkan? Iya, terima kasih sebelumnya ya Bu Lina sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya semakin pemikiran saya yang awalnya itu padat ya Bu, karena mungkin banyak hal lain yang saya pikirkan juga. Jadi sedikit-sedikit ini terurai Bu. Coaching hari ini tentunya memberikan manfaat yang luar biasa bagi saya, sehingga saya bisa sedikit demi sedikit itu dapat menemukan jawaban atas kegalauan saya selama ini tentang rasa tanggung jawab dalam siswa, khususnya dalam penggunaan HP. Di mana saya sebagai seorang guru itu harus memberikan tauladan dulu kepada murid saya, karena dengan contoh-contoh baik itu juga akan menghasilkan atau timbulnya nanti juga baik juga. Selain memberikan contoh, saya juga bisa menunjukkan kepedulian saya kepada murid saya agar saya itu bisa lebih mengerti dan paham tentang mereka, sehingga mereka itu bisa timbul rasa tanggung jawab itu dalam dirinya sendiri. Kemudian saya juga bisa mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, sehingga nanti apa yang sudah dibuat bersama itu menjadi komitmen dan harus dilaksanakan karena kita buatnya juga bersama. Dan saya juga bisa melakukan kerjasama dengan rekan sejawat, dengan murid saya tentunya yang terlibat langsung di situ, kemudian dengan orang tua murid, sehingga dengan semakin banyak orang yang terlibat ketika banyak yang mengingatkan dan memberikan contoh baik itu, benar-benar bisa menumbuhkan kesadaran murid saya tentang tanggung jawab dalam diri mereka, khususnya dalam penggunaan HP ketika proses pembelajaran. Itu Bu Lina. Oke, sip ya. Jadi dari masalah anak yang tidak bertanggung jawab terhadap HP, kemudian Bu Nuarita sudah mengetahui strateginya ya, jadi memberi contoh, kemudian menasihati, kemudian dari mengingatkan keyakinan kelas agar berkomitmen, kemudian menimbulkan kepedulian, gitu, dan kerjasama dengan orang tua, murid, dan rekan guru. Itu nggih. Oke, sukses Bu Nuarita. Nah, kira-kira kapan nih mulai beraksi ya? Karena kan strateginya sudah dapat nih. Kapan mulainya nih? Iya, tentunya secepatnya ya Bu Lina. Mungkin besok ya saya ini, karena hari Jumat nanti ya Bu Lina. Maksudnya hari Jumat itu kan anak-anak bawa HP, dan Kamis malam mungkin saya bisa memulai dalam bentuk kerjasama dengan wali murid untuk membantu mengingatkan pada putra-putrinya bahwasanya mereka itu menggunakan HP besok di kelas khususnya itu adalah untuk kegiatan pembelajaran gitu. Jadi dengan melibatkan berbagai pihak ini bisa mendukung keberhasilan saya gitu untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri dari murid saya sendiri tentang rasa tanggung jawab.
Itu Bu Lina. Oke, Bu Nuarita, selamat berjuang ya. Saya tunggu kabar baiknya nih. Semoga nanti next time kita bertemu dan saya akan menanyakan lagi nih bagaimana yang strategi yang sudah Bu Nuarita lakukan itu sudah berhasil apa belum gitu ya Bu ya. Tunggu Ya. Oke. Baik Bu Lina, sekali lagi saya terima kasih ya Bu Lina, Ya. jadi kegalauan saya ini selama beberapa hari ini mulai mencair Bu Lina. Jadi Oke. mencair, benar-benar sudah mencair, dan sekali lagi saya terima kasih Bu Lina sudah sabar untuk mengcoaching saya hari ini, ya. Dan baik Bu Lina, nanti akan saya kabari panjenengan, dan mungkin saya butuh coaching lagi dengan Bu Lina nih. Mungkin ada permasalahan lagi Ya Allah Bu, sama-sama. Bisa jadi nanti kita gantian bisa juga ya. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih Bu Lina. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat Bu Lina sudah menjadi Alhamdulillah, coach yang baik buat Bu ya. Nuarita. Bisa bantu Bu Nuarita nih. Saya lihat nih Bu Nuarita sangat antusias sekali nih kalau di coaching sama Bu Lina nih. Apa-apa Iya. semua terbuka, pokoknya semua buat Bu Lina nih sepertinya nih. Dan Iya, semangat iya, sekali benar, Bu Bu. Nuarita Iya. untuk menceritakan tentang permasalahannya kepada Bu Lina. Berarti nih Bu Lina sudah sukses nih dalam menciptakan kemitraan, tentang tips-tips yang saya tadi tanyakan. Sangat bagus sekali sudah diterapkan oleh Bu Lina. Nah, sekarang saya tanya nih sama Bu Lina nih. Bagaimana Ibu menilai tentang diri Ibu sendiri nih, tentang performa, terutama dalam indikator ketercapaian dari tujuan coaching kita kali ini, yaitu tadi menggali atau memancing pertanyaan yang bisa membuka si coach ini untuk bisa di Bu Lina sendiri ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih. Bagaimana Ibu Lina ini sendiri bisa menilai performa itu? Iya, begini Bu. Jadi saya merasa ya pada proses coaching kali ini ya, yang jelas saya merasa relasinya sudah terbentuk nih. Jadi saya kekuatan relasinya sudah, kemudian ya ini mungkin kaitannya dengan kreativitas mungkin bisa lebih saya tingkatkan lagi nih Bu. Kemudian ketika ini ya potensi-potensi, alhamdulillah Bu Nuarita sudah bisa mengungkapkannya. Jadi saya merasa puas gitu ketika Bu Nuarita bisa tergali potensi yang ada sehingga Bu Nuarita bisa menyelesaikan masalah. Iya. Kemudian ketika saya ini ya Bu mendengarkan secara aktif itu. Jadi tadi kan Bu Nuarita juga sudah mengulang-ulang gitu ya kaitannya dengan yang ada. Nah, itu saya tuliskan Bu sebagai kata kunci ya. Biar saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Jadi dari situ saya akan memberikan pertanyaan yang terbuka sehingga bisa menggali lagi potensi yang ada pada diri Bu Nuarita begitu. Iya. Itu yang saya rasakan Ibu. Iya, bagus sekali Bu Lina. Memang tadi saya mengamati nih dari percakapan Bu Lina dengan Bu Nuarita, memang Bu Lina ini sangat bagus sekali bisa menjaga relasi antara Bu Lina dengan Bu Nuarita, sehingga Bu Nuarita bisa memunculkan ide-ide, bisa menggali kompetensi dirinya. Meskipun nyon sewu nih tadi sedikit nih sebenarnya Bu Lina belum menanyakan tentang tentang strategi nih sepertinya, karena Bu Lina ini lebih bervariasi pada identifikasi tentang pertanyaan apa yang dia alami Bu Nuarita dalam menghadapi itu, terus apa yang dilakukan oleh Bu Nuarita, lalu kekuatan-kekuatan apa saja nih yang dimiliki oleh Bu Nuarita, itu sangat bervariasi dalam menggali identifikasinya, sangat bagus di situnya. Nah, tapi karena mungkin Bu Lina dan Bu Nuarita ini bisa menjalin relasi yang sangat bagus, kemitraan yang sangat bagus, sehingga dari identifikasi yang digali terus oleh Bu Lina, sehingga mungkin tanpa Bu Lina menanyakan
strategi yang jitu dan kira-kira prioritas apa yang perlu dilakukan, Bu Nuarita sudah membicarakannya sendiri dengan sangat Ya. sangat semangat begitu. Mungkin karena ini adalah tipsnya dari Bu Lina tadi, bagaimana cara membangun kemitraan dan relasi yang sangat bagus antara coach dan coachee. Ini yang saya amati dari proses Benar. coachingnya ini. Iya, jadi karena ini ya, ibaratnya belum saya tanya, ternyata Bu Nuarita itu sudah mungkin saking semangatnya ya, Betul, sampai strateginya itu, oh ternyata langsung ini muncul tiba-tiba sehingga langsung bisa menyelesaikan masalah. Iya, iya. Luar Iya. biasa. Karena memang waktu di menggali identifikasinya Bu Lina ini sangat variatif sekali. Jadi sangat memperhatikan tentang perasaannya Bu Nuarita, tentang actionnya, secara teknis juga ditanyakan, sehingga mungkin muncul juga Bu Nuarita bercerita tentang rencananya itu. Gitu Bu Lina, sudah cukup bagus, saya kira sudah cukup tentang kompetensi yang ingin Ibu prioritaskan, yaitu dengan menggali pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang sangat berbobot. Begitu Bu Lina. Terima kasih. Proses coaching kali ini sudah Oh iya berjalan sangat Bu, lancar ya. ini ya, saya juga pengen curhat nih ya Bu. Kaitannya kan sekarang memberikan pertanyaan berbobot nih ya Bu. Nanti mungkin next time saya juga pengen belajar coaching lagi nih. Mungkin saya akan tindak lanjutnya ya, saya pengen menekankan hal yang lain lagi Bu. Rasanya kayak pingin terus gitu. Bisa membantu orang ya, mungkin bisa mendengarkan dengan aktif, mungkin bisa saya gali lagi, dan mungkin bisa kehadiran penuh ya, karena kalau sore-sore itu kan mesti banyak pikiran untuk fokus, itu kan memang perjuangan. Jadi mungkin next time saya akan menguatkan kompetensi yang lainnya begitu. Bagus sekali Bu Lina sebagai coach dan Bu Nuarita sebagai coachee. Terima kasih. Cukup dari kami untuk proses coaching kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.